Gak apa-apa ya? Yuk. Bu, ada kebutuhan dari Bapak Kapolres Majalengka buat yang terdampak COVID ya. Perekonomiannya mudah-mudahan ada manfaat di bulan itu. Kebutuhan dari Bapak Kapolres Majalengka COVID sudah seberapa tapi sudah aman. Saya sebagai Kepala Desa Gandasari ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Dalam kondisi keprihatinan COVID ini, biarlah kita tetap memohon dan tetap berdoa untuk semuanya bisa terselesaikan. Tuhan akan menjaga dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera. Majalengka, Raharja, Gandasari maju. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu dengan menggunakan liturgi Minggu Pentakosta Gereja Kristen Pasundan 31 Mei 2020 dengan tema Mengikut Yesus dan Menggembalakan Kawanan Dombanya. Sebelum memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita teguhkan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai ke 33 yang berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Roh Kudus tetap teguh
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas pimpinan Roh Kudus-Mu sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang baik, yang selalu mengenal kami untuk lebih dekat. Engkau Allah yang selalu mengajar kami untuk selalu berpengharapan kepadamu. Pada saat ini kami mengadakan ibadah Minggu Pentakosta. Izinkan supaya kami boleh benar-benar melakukan ibadah ini hanya untuk memuliakan dan mengharumkan nama-Mu di muka bumi ini. Walaupun kami masih merasa khawatir dengan situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, Engkau beri kemampuan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga, untuk tetap selalu bersyukur. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pegang selalu saat suka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam Mazmur 103 ayat 8-14 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat Allah yang terkasih, pada saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini hati kami yang haus, hati kami yang rindu, mau menerima firman-Mu. Kiranya Engkau mempersiapkan kami dengan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami hidupi di dalam diri kami masing-masing, untuk menjadi pedoman kami menjalani kehidupan ini.
Inilah doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes 21 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Allah yang terkasih. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Saya mau bertanya kepada kita semua, adakah dari kita yang belum pernah mendengarkan lagu "Saya Mau Ikut Yesus"? Jika mungkin ada dari kita yang belum tahu, saya mau mencoba bernyanyi bagi kita semua. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada penggalan lirik yang menarik dari lagu tadi menurut saya.
Yang menarik ketika dikatakan, meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Kenapa penggalan ini menjadi menarik bagi saya? Karena dalam penggalan ini mudah dinyanyikan, mudah diungkapkan di dalam kata-kata, tapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Kita perlu menghayati kalimat ini untuk melakukannya, untuk menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau ikut Yesus meskipun susah, meskipun harus menderita di dalam dunia. Itu bukan hal yang mudah. Dan oleh sebab itu dengan sungguh-sungguh kita perlu menghayatinya. Pada saat ini pembacaan kita mengisahkan bagaimana percakapan Yesus dengan Petrus pada saat itu. Singkat cerita, Yesus bertanya sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini diulang sampai 3 kali. Petrus pun menjawab dengan hal yang sama sebanyak 3 kali. Ya, aku mengasihimu. Petrus menjawab sampai 3 kali dengan perasaan sedih. Kenapa Petrus menjadi sedih? Karena merasa bahwa Yesus tidak percaya kepadanya. Tapi sesungguhnya ada maksud yang mau dinyatakan oleh Yesus di dalam pertanyaannya. Yesus bertanya bukan karena sengaja, karena tanpa alasan. Tapi Yesus bertanya untuk memperkuat komitmen Petrus mengikut dia. Yesus mau membulatkan komitmen Petrus. Apakah ia sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus? Pertanyaan berulang kali yang disampaikan Yesus kepada Petrus tidak jarang juga kita dengar. Tidak jarang juga dipertanyakan sesungguhnya kepada kita. Kita mungkin seringkali marah. Kita mungkin seringkali mengeluh ketika pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak dapat terselesaikan. Bahkan masalah-masalah itu bisa saja mungkin menggoyahkan iman kita. Mungkin kita menjadi tidak lagi percaya kepada Yesus. Mungkin kita menjadi benci kepada Yesus. Dan kita mungkin bisa tidak lagi mengimani iman kita. Padahal sesungguhnya pergumulan, persoalan yang kita hadapi adalah bentuk pertanyaan Yesus kepada kita. Hai, apakah di dalam pergumulan yang saat ini engkau hadapi, engkau masih setia denganku? Hai, apakah dalam pergumulan ekonomi dan keluargamu saat ini, apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah engkau masih mau mengikut aku? Tanpa sadar atau disadari, sesungguhnya Yesus hendak mempertanyakan kembali komitmen kita melalui perjalanan kehidupan yang kita jalani. Beban, pergumulan, persoalan yang kita hadapi tidak saja hanya mengingatkan bagaimana relasi kita dengan Dia, tapi juga mau mengingatkan bagaimana relasi kita dengan sesama ketika kita berada di dalam pergumulan. Masihkah kita menjadi teladan? Kita tahu bahwa Yesus telah menderita, dicela, dihina, hingga mati di kayu salib karena manusia. Tapi apakah kekerasan dan perilaku yang tidak baik yang diterimanya dilakukan juga kepada manusia? Apakah Yesus juga membalas dengan hal yang sama? Tidak. Karena Yesus tahu bahwa dirinya adalah teladan. Ia mencoba menyikapi dengan hal yang berbeda. Ia mau menunjukkan kasih, ia mau mengampuni, ia mau
menebus dosa manusia yang telah menyiksa, yang telah melukai dirinya. Dan oleh karena itu, firman Tuhan saat ini sesungguhnya mau berpesan kepada kita yang seringkali mungkin bernyanyi, aku mau ikut Yesus, yang mungkin seringkali mengatakan, aku mengasihimu Yesus, yang mungkin seringkali mengatakan, aku setia kepadamu Yesus. Kita mau dipesankan, jalan yang kita pilih bukan jalan yang mudah, jalan yang sulit. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi ketika kita memilih berjalan setia dengan Yesus, memilih berjalan mengasihi Yesus, mengikut Yesus, berarti kita telah memperkenankan Roh Kudus hadir untuk menuntun perjalanan kita. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana kita memperingati Roh Kudus turun bagi kita semua. Yesus telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Apakah dengan demikian kita kehilangan pengharapan? Apakah dengan demikian kita tidak lagi disertai olehnya? Tentu tidak. Ia tetap hadir dalam rupa Roh Kudus yang dikirimkan di dalam setiap diri kita untuk menghibur, untuk menolong, untuk menguatkan, untuk memampukan, untuk berjalan bersama kita. Dan oleh karena itu, ketika kita sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus, percayalah, tidak ada jalan yang mustahil untuk tidak dilalui. Tapi semuanya dapat kita lalui karena ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari kita bersatu di dalam doa dengan membawakan doa dari Fransiskus Asisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi putus asa, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur,
mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana penerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bawa persembahan ini melalui doa persembahan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dan pertolongan-Mu. Kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Pakai kami menjadi alat-Mu yang setia untuk melakukan rencana dan kasih-Mu. Pakai anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk penata layanan di jemaat-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, supaya itu menjadi persembahan yang hidup bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Lupuskan mengabdi tanpa pamrih, berdayaku dengan hati teguh, meski hina dan menanggung duka. Putuskan mengabdi bagiku, karena Allah mengutusku. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.